Ya, kembali di Anyu Sore, pemirsa masih bersama Pak Lamhot dan juga Pak Bukhori. Saya ke Pak Bukhori terlebih dahulu. Dengan adanya polemik draft final UU Omnibus Law ini, apa yang dilakukan oleh fraksi PKS, Pak? Ya, saya kira PKS sih tidak terlalu ambil pusing ya. Artinya bahwa kita melakukan jalan-jalan di konstitusional. Artinya kita tidak dapat draft, kita minta kepada draft, ya kan gitu. Lalu kemudian ketika kita ada kesalahan nanti kita koreksi. Jadi tidak ada yang terlalu istimewa. Dalam hal ada pihak-pihak lain yang melakukan judicial review. Itu kan semua orang yang merasa dirugikan dengan sebuah ketentuan undang-undang. Itu kan dia boleh untuk kemudian mengajukan judicial review. Tetapi PKS tentu sebagai partai politik yang ikut membahas, ya kita melalui jalur-jalur yang sudah diatur. Jadi memang harus bagi tugas. Dalam kaitannya mereka yang ingin melakukan pengajuan judicial review, lalu meminta bahan dan seterusnya. Bahan itu semua tersebar kan, ada di balik, ada di majalah anggota. Yang penting bahan itu adalah bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kaidah pengajuan hukum yang ada. Baik, simpang siurnya isi dari draft final UU Omnibus Law ini yang membuat resah masyarakat, haruskah, wajibkah untuk dideklarasikan ke masyarakat atau dibicarakan kepada masyarakat, Pak? Ya, sudahkah seharusnya, itu kan dokumen publik toh. Kalau dokumen publik kan publik itu berhak untuk meminta publik untuk bisa mengakses, semudah-mudah mengakses. Jadi tidak boleh kemudian kalau suatu dokumen publik itu hanya dikuasai pihak tertentu. Kalau sekarang mengakses dokumennya saja susah, seperti apa seharusnya? Nah, berarti ada something wrong. Bisa jadi memang dokumen itu sedang dalam perbaikan, belum selesai, sehingga tidak layak atau tidak bisa dipublikasikan terlebih dahulu, atau yang lain. Tetapi menurut dugaan saya, itu memang, saya kira memang itu dalam perbaikan-perbaikan. Yang mestinya perbaikan-perbaikan itu seharusnya sudah selesai sebelum paripurna. Karena selama ini ketika kami membahas suatu rancangan undang-undang, apalagi setelah menjadi undang-undang, itu jadi undang-undang, maka draft itu sudah harus rapi terlebih dahulu. Pak Bukhori, kita biarkan dijawab oleh Bung Lamhot. Bagaimana Anda menjawab something wrong di balik Undang-Undang Cipta Kerja ini? Nggak ada yang something wrong. Semua pengesahan Undang-Undang Kerja ini dilakukan sesuai dengan mekanisme konstitusi, ya. Karena mulai dari pembahasan semenjak ini di Panja melakukan pembahasan pasal demi pasal, bab demi bab, ya. Lalu kemudian semua fraksi begitu bab 1 selesai, biasanya diberikan mereka hasil daripada bab 1 itu, hasil pembahasan dari bab-bab itu. Nah, kemudian pembahasan di Panja itu diakhiri dengan rapat tingkat 1, ya. Nah, begitu rapat tingkat 1, semua masing-masing fraksi itu menandatangani naskah RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, kan begitu. Nah, yang ditandatangani oleh masing-masing fraksi inilah yang dibawa ke forum paripurna atau pemutusan tingkat 2. Lalu kemudian hasil paripurna ini, naskah itu kemudian yang diberikan kepada pemerintah untuk dicatatkan kepada lembar negara. Nah, sebelum dicatatkan menjadi lembar negara, memang ya logikanya yang bisa dipublish itu adalah ketika undang-undang sudah dicatatkan dalam lembar negara. Nah, sesuai dengan konstitusi kita, itu diberikan waktu 30 hari. 30 hari itu setelah ditandatangani presiden dan dicatatkan dalam lembaga negara, undang-undang itulah nanti yang dipublish atau disebarluaskan kepada masyarakat. Bung Lamhot, jika kemudian masalahnya saat inilah informasinya simpang siur dan kerap digaungkan masalahnya adalah di hoax, orang nggak bisa mencerna yang mana sebetulnya pasal per pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana Anda menjawab sehingga banyak sekali rentetan gelombang aksi unjuk rasa sampai sekarang? Nah, sebenarnya kan undang-undangnya secara soft copy ya, karena memang itu kan udah banyak beredar. Kok di masyarakat, kalau yang saya baca yang beredar itu kan memang itu hasil pembahasan-pembahasan yang ada di Panja, ya. Nah, jadi kalau kemudian ini dibilang simpang siur dan ada something wrong, itu saya kira nggak tepat. Itu mungkin adalah upaya proses perjalanan undang-undang ini
ini nggak benar. Karena sampai saat ini setahu saya semua masih dalam mekanisme konstitusi, mulai dari pembahasan sampai pengesahan undang-undang ini masih dalam koridor konstitusi. Nggak ada yang something wrong. Saya bisa pastikan itu. Baik, Pak Nah, Bukhori. kalau kemudian ada yang fraksi pendapat, nah, saya nggak domain saya untuk menjawab itu. Baik. Tapi kemudian yang menurut saya adalah jangan-jangan fraksi yang belum mendapat itulah yang something wrong, bukan mekanismenya. Baik, silakan Pak Bukhori. Iya, jadi gini, saya ingin pastikan bahwa semua mekanisme itu sudah berjalan sesuai dengan konstitusional, ya. Baik. Nah, nggak mungkin kita mempublish sesuatu yang belum tercatat dalam lembar negara. Baik. Kita beri kesempatan Pak Bukhori menjawabnya justru Ya, dibalik jadi yang begini. tidak mendapatkan draftnya yang something wrong, Jadi Pak begini, Bukhori. dalam pembahasan RUU itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu dilakukan raker dengan pemerintah. Itu pertama. Tahap kedua pembentukan panja. Setelah pembentukan panja sejak bulan April itu sampai kemudian terjadi satu rapat-rapat hingga tanggal 2 Oktober itu adalah semua rapat panja. Perlu diketahui rapat panja itu memutuskan mensepakati hal-hal yang sifatnya substansial, belum dirumuskan dalam sebuah rumusan pasal. Setelah disepakati maka ada waktu namanya tim perumus dan tim sinkronisasi. Timus dan tim sin inilah yang merumuskan, memformulasikan kesepakatan dalam panja ke dalam satu formulasi aturan, formulasi pasal per pasal. Nah, untuk memformulasi pasal per pasal itu membutuhkan waktu, tetapi kemudian karena percepatan khususnya paripurna yang harusnya dilaksanakan tanggal 8 dipercepat maju tanggal 5, ini salah satu faktor tim perumus tidak bisa menyelesaikan secara sempurna. Nah, kemudian seharusnya di dalam rapat setelah panja selesai itu ada yang namanya rapat pengambilan putusan tingkat 1. Nah, pengambilan putusan tingkat 1 itu di panja itu harusnya draft RUU ditandatangani oleh seluruh fraksi atau diparaf setiap lembarnya. Kalau itu ada 1035 halaman, ya 1030 halaman itu kemudian diparaf supaya tidak ada perubahan oleh semua fraksi atau oleh fraksi-fraksi yang menyetujui. Dan saya mengklarifikasi, itu tidak betul kalau fraksi PKS mau tanda tangani. Tidak ada. Fraksi PKS belum menandatangani ya Pak ya? Fraksi PKS yang kita utus waktu itu Ibu Lydia tidak menandatangani dan belum dan tidak akan menandatangani terhadap draft itu. Sampai belum selesai kok. Nah, karena itu kemudian bahwa ketika itu dibawa kepada paripurna sesungguhnya belum ada sebuah satu draft. Terima kasih Pak Bukhori. Kemudian jangan diputus dulu dong. Baik, silakan Pak. Singkat saja karena waktu kita sudah habis, Pak. Oke. Siap. Nah, karena itu ketika di paripurna itu sebenarnya belum ada sebuah satu naskah yang resmi, yang tunggal, yang dijadikan sebagai patokan. Itulah sebabnya kenapa tidak bisa keluar. Nah, ketika keluar inilah kemudian sebenarnya menjadi persoalan. Nah, saya mengharap betul kalau tadi Bang Lamhot bahwa sudah ada ditandatangani oleh semua proses itu, tolong dikeluarkan saja sebagai solusi untuk menyelesaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu Anda, Bapak-bapak. Terima kasih Pak Bukhori dan juga terima kasih Bung Lamhot Sinaga juga sudah berbincang bersama kami. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Sempat dirusak saat demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Kamis lalu, kini seluruh halte Transjakarta kembali beroperasi. Sejumlah halte Transjakarta di ibu kota hari ini mulai beroperasi. Salah satunya halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia di kawasan Jakarta Pusat. Meskipun halte ini masih dalam proses perbaikan, namun operasional Transjakarta sudah kembali normal. Setelah sempat dibakar massa pada aksi demo pekan lalu, warga pun mulai kembali menggunakan moda transportasi Transjakarta. Namun untuk sementara halte ini hanya melayani 50% penumpang dari kapasitas sebenarnya. 9 perusuh yang merusak fasilitas pabrik saat demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tangerang, Banten ditangkap polisi. Salah satu pelaku melawan saat akan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Hei, kamu melawan kamu.
Pelaku kerusuhan ini berusaha melawan polisi saat ditangkap di pos salah satu ormas di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. 9 perusuh yang merusak fasilitas pabrik saat demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tangerang, Banten ditangkap unit Jatan Ras Polresta Tangerang. Para pelaku ini memprovokasi massa agar membuat keributan. Kini pelaku mendekam di tahanan Polresta Tangerang. Selain dijerat pasal pengerusakan, para pelaku juga dijerat pasal melakukan perlawanan terhadap petugas dengan ancaman 6 tahun penjara. Sebelumnya 9 pria yang merupakan anggota ormas terekam CCTV dan kamera amatir warga saat memprovokasi massa untuk melakukan sweeping di pabrik saat demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja 8 Oktober lalu di Tangerang, Banten. Selain merobohkan gerbang pabrik, para pelaku juga merangsek masuk ke dalam pabrik dan memaksa karyawan untuk berhenti bekerja dan ikut unjuk rasa. Pihak perusahaan yang merasa dirugikan akhirnya melaporkan para pelaku ke Polresta Tangerang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan 7 pengunjuk rasa sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap anggota kepolisian saat demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung DPRD Jawa Barat 8 Oktober lalu. 3 orang diantaranya ditahan di Mapolda Jabar, sementara 4 lainnya tidak ditahan. Sebelumnya polisi menangkap 75 pengunjuk rasa, namun hanya 7 orang yang ditetapkan tersangka. Para tersangka ini menganiaya seorang polisi saat kericuan pecah di Jalan Sultan Agung, Kota Bandung. Korban dipukuli menggunakan sekop di bagian kepala dan disekap di posko logistik pengunjuk rasa. 4 terdakwa kasus korupsi Jiwasraya akan menghadapi sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Kami kembali untuk Anda saat lagi.